Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Yang saya sayangi, yang saya banggakan, seluruh adik-adikku kelas 8 MTS Raudatul Mutakin. Perkenalkan, nama saya Riki Habibullah, mahasiswa PLP dari UN Sunan Kalijaga. Di sini saya membantu mengampu mata pelajaran akidah akhlak kelas 8 yang diampu oleh Bu Nia Fatmawati. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW, "Kullu amalin yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim." Maka kita awali pembelajaran ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adik-adikku semua, sebelum kita masuk ke materi yang nanti akan membahas terkait iman kepada kitab Allah, sebelumnya mungkin adik-adik pernah mendengar terkait iman kepada Allah, kemudian iman kepada Nabi yang harus kita imani sampai kapanpun. Dan pada hari ini dengan metode pembelajaran yang berbeda, dengan metode daring yang sebelumnya mungkin menggunakan metode secara tatap muka, cuman hari ini karena kendala COVID-19, maka pembelajaran dilaksanakan dengan metode daring atau online. Oke, di sini langsung saja saya akan menerangkan materi terkait dengan iman kepada Allah. Jadi nanti saya akan membahas terkait apa saja pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian pembagiannya, kemudian dalil-dalilnya, dan terakhir adalah hikmah apa yang kita ambil dari iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, pembahasan pertama yaitu adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin adik-adik semua pernah mendengar kata imannya. Iman berarti kan kita percaya. Jadi di sini kita lebih membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi kalau kita terjemahkan, kita jelaskan bahwasanya iman kepada kitab Allah adalah kitab Allah itu adalah pedoman bagi hidup manusia. Ibarat sebuah kereta api tanpa adanya rel, maka kereta api itu akan tertabrak dan tidak akan sampai ke stasiun-stasiun berikutnya. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Jadi umat Islam, bahkan umat siapapun pasti memiliki namanya kitab. Kitab adalah pedoman yang di dalamnya memiliki hal-hal yang harus dilaksanakan, perintah oleh Allah, kemudian larang-larangannya dan sebagainya. Mungkin itu ya Dek, terkait dengan pengertian iman kepada Allah. Kemudian lanjut, yang kedua adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan kepada siapa diturunkannya. Mungkin adik-adik sebelum masuk kelas MTS juga sebelumnya pernah mungkin mendengar pengajian, kemudian mendengar dari orang tua bahwasanya kitab-kitab Allah itu kan ada 4. Pertama adalah Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, dan keempat adalah Al-Qur'anul Karim yang masih kita temuin sampai sekarang. Oke, adik-adikku semua nanti diharapkan bisa fokus melihat slide-nya, juga melihat apa yang saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang dipertanyakan nanti di akhir bisa melewat media online. Langsung saja kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam sekitar abad 10 ya. Di dalamnya menerangkan terkait hikmah-hikmah, zikir, nasihat dan sebagainya. Akan tetapi di dalam kitab Zabur belum ada menerangkan terkait dengan hukum-hukum syariah, karena pada saat itu kondisi umat, kondisi kebudayaan, bahkan kondisi konstruk sosialnya, kehidupan sehari-harinya di zaman Nabi Daud itu tidak sampai melanggar syariat dan sebagainya. Jadi Zabur itu diturunkan sesuai dengan kondisi umatnya Nabi Daud alaihi salam. Mungkin itu terkait dengan penjelasan kitab Zabur. Kemudian lanjut kitab Taurat. Nah, ini kitab Taurat sangat fenomenal yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Mungkin adik-adik semua tidak mungkin tidak mengenal Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau memerangi Fir'aun, kemudian bagaimana beliau membelah lautan menjadi 2, Laut Merah. Mungkin adik-adik semua pasti mengingat. Terkait dengan nama kitab yang diturunkan adalah kitab
Taurat. Jadi kitab Taurat itu hampir sama dengan kitab Zabur, di dalamnya berisi terkait dengan zakat dan sebagainya. Akan tetapi di dalam kitab Taurat menerangkan hukum-hukum syariah seperti bertauhid, kemudian sholat dan sebagainya. Kalau di kitab Zabur kan belum diterangkan secara menjelas, secara menyeluruh kayak gitu. Oke, lanjut kemudian kitab Injil. Ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita sedikit bercerita tentang Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa itu salah satu manusia yang tidak dilahirkan melalui seorang ayah. Jadi suatu keistimewaan bagi Nabi Isa yang nama ibunya terkenal, yaitu adalah Siti Maryam. Bagaimana beliau melakukan perjalanan bahkan sampai diangkat menjadi Rasul, kemudian mendapatkan kitab Injil, banyak perjalanan yang menyakitkan oleh Nabi Isa. Akan tetapi di dalam kitab Nabi Isa ini, khususnya Injil, menjelaskan hampir sama juga dengan kitab sebelumnya, kitab Taurat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Akan tetapi di kitab Injil ini menghapus hukum-hukum atau sesuatu yang telah terjadi sebelumnya dan di zamannya Nabi Isa tidak pernah terjadi. Jadi hukum sebelumnya itu ditiadakan. Semisal di zaman Nabi Musa sholat semisal 3. Kemudian di zaman Nabi Isa ada perintah baru, semisal sholat ada 4. Jadi hukum sebelumnya itu tidak dipakai ke zamannya Nabi Isa. Itu perbedaan antara kitab Taurat dan Injil. Dan di dalamnya hampir sama, menerangkan terkait dengan zakat, amaliyah, kemudian terkait dengan hukum-hukum syariah. Lanjut, terakhir ini adalah kitab kita, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Quran juga jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Shaumu Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran di sini diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Quran di sini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Maksud dari penyempurna di sini saya terangkan kepada anak-anak semua, bahwasannya kitab-kitab sebelumnya itu tidak menjadi dalil dan tidak menjadi pedoman bagi umat Nabi Muhammad selanjutnya. Kemudian Al-Quran datang ini bermaksud untuk menyempurnakan hukum-hukum sebelumnya. Jadi bisa dikatakan Al-Quran adalah sebagai pedoman konkret bagi umat Muslim. Jadi anak-anak semua, kita tidak bisa mengikuti kitab Injil semisal, kemudian kitab Taurat, karena kalau di era sekarang sudah berbeda. Kitab Taurat mungkin ke umat Kristiani, kemudian Katolik dan sebagainya, akan tetapi umat Islam sekarang menganut kitab suci namanya Al-Qur'anul Karim. Di dalamnya jelas di Al-Qur'an membahas terkait dengan muamalah, kemudian membahas terkait dengan hukum-hukum syariah, sholat, tauhid, zakat, puasa dan sebagainya. Maka dari itu kitab Al-Quran sangat menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Akan tetapi anak-anakku semua, jangan kita menganggap bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidak sempurna. Akan tetapi tadi saya sampaikan di awal bahwasanya Al-Quran, kitab-kitab itu diturunkan sesuai dengan kondisi umat yang ada pada saat itu. Nabi Muhammad memiliki umat tidak sama dengan umat sebelumnya, sesuai dengan keadaan kondisi masyarakatnya. Maka dari itu banyak hal yang perubahan dari tadi yang sampaikan pertama, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Oke, lanjut, anak-anak harus tetap fokus ya, melihat selnya juga melihat mendengarkan yang saya sampaikan. Ini hikmah iman kepada kitab-kitab Allah ini sangat luar biasa, harus kita ingat bersama-sama bahwasannya ketika kita beriman kepada kitab Allah, secara tidak langsung mempertebal iman kita. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan berdasarkan dengan pedoman kitab suci Al-Quran. Karena mustahil ketika ingin kita berbuat baik akan tetapi tanpa menggunakan pedoman Al-Quran. Yang kedua, hikmahnya adalah memperkuat keyakinan seseorang terhadap tugas Nabi dan Rasul
Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ketika kita sudah mengerti setiap isi dari kitab, kita akan mengerti bagaimana nabi-nabi dulu berjuang, bagaimana nabi-nabi dulu memiliki komitmen, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam menyebarkan agamanya pada saat itu. Kemudian hikmahnya selanjutnya adalah menambahkan ilmu pengetahuan, jelas karena di dalam kitab Al-Qur'an juga Allah berfirman dalam surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra di situ kalau kata Profesor Quraisy Shihab, mungkin adik-adik sering melihat Najwa Shihab ya. Mungkin itu bapaknya Najwa Shihab namanya Quraisy Shihab. Jadi beliau menafsirkan dalam lafaz Iqra di situ objeknya tidak ada. Maksud di situ adalah jadi kita umat muslim khususnya, umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk membaca apapun. Setelah mau komik, mau buku apapun, yang penting membaca hal-hal ilmu pengetahuan yang positif bagi ilmu kita. Yang terakhir adalah hikmahnya yang sangat luar biasa, toleransi. Ketika kita memahami setiap konteks, setiap isi dari kitab tersebut khususnya Al-Quran, maka kita akan menumbuhkan rasa toleransi beragama, toleransi dalam aspek apapun. Terkhusus kita bercanda dengan teman-teman, kemudian bercanda dengan ibu guru dan sebagainya. Kita memiliki etika, kemudian memiliki hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Oke, anak-anakku semua, kesimpulan dari yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ini, intinya bahwasannya mengimani kitab-kitab Allah adalah sebuah kewajiban. Karena ibarat kereta, yang saya sampaikan di awal, ibarat kereta tanpa adanya rel tidak akan sampai tujuan yang diinginkan. Begitu juga kita umat manusia. Ketika kita tidak memiliki pedoman, secara otomatis kita tidak akan mengerti kita melakukan apa dan finish mau kemana dan harus bagaimana. Oke, sebelum Bapak tutup, saya tutup, nanti Bapak akan melakukan tanya jawab, memberikan tugas secara online. Nanti bisa dikirim lewat WA-nya Bu Nia Fatmawati, mungkin seperti itu. Kalau belum jelas penjelasan saya, mungkin bisa lanjut di pertemuan selanjutnya lewat media online. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.